Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Bapak akan memberikan topik layanan tentang layanan bimbingan kelompok. Lebih khusus lagi, yaitu tentang praktek belajar kelompok. Adapun tujuan layanan, setelah kalian nanti melihat video praktek belajar kelompok, tentu diharapkan kalian dapat mempraktekkan kegiatan kelompok belajar secara efisien dan efektif. Anak-anak sekalian, perlu Bapak ingatkan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan kelompok belajar ya. Tentu sebelum kalian adakan kegiatan kelompok belajar, tentu pertama kali harus membentuk kelompok dulu. Kali ini Bapak harapkan kalian bisa membentuk sendiri karena belajarnya masih belajar dari rumah. Kemudian setelah kalian bentuk kelompok, ya tentu dengan namanya ya, anak sekalian, apa namanya, nama kelompok belajarmu silakan sendiri dicari. Yang penting nama kelompoknya bisa membuat semangat belajar. Kemudian tempat belajar ini bisa disepakati ya. Kemudian persiapan belajar, kemudian pengantar bicaranya, ketua kelompok ya, yang saya pengantar bicara. Kemudian waktu belajarnya kapan, kemudian cara pelaksanaannya. Kemudian anak sekalian, terkait dengan materi ini, Bapak sudah menyampaikan atau share 2 video materi tentang belajar kelompok yang efisien ya, seperti ini. Bagian pertama adalah belajar kelompok yang efektif bagian 1, kemudian belajar kelompok yang efektif bagian kedua. Ini kalian bisa lihat lagi di video Bapak ya di YouTube supaya lebih memahami tentang bagaimana cara belajar kelompok yang efektif itu. Nah, baik anak sekalian, untuk praktek kelompok belajar secara daring, kali ini Bapak tampilkan kelompok belajar pelangi. Ya, oleh kelompoknya diberikan nama pelangi, singkatan dari prestasi elit menjulang tinggi, di mana anggotanya terdiri dari Muhammad Fazri Daviera Alfairo, kelas 83 ya. Ini kali ini sebagai ketua atau hostnya. Yang kedua Muhammad Hafiz Sabian sebagai penulisnya. 3 Nurul Aula Putri, 4 Jessica Putri, 5 Julia Nur Agustin dari 83 juga masing-masing sebagai anggota, dan ke-6 Khaibar Nabil Sirot kelas 84 sebagai anggota. Jadi kalau dalam bentuk kelompok boleh saja satu kelas, boleh juga lintas kelas ya, silakan. Baik anak sekalian, bagaimana praktek kegiatan kelompok belajar KKB daring yang diwakili oleh Pokjar Pelangi? Mari kita lihat bersama-sama. Silakan Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kelompok hari ini. Sebelumnya saya akan memberitahu nama kelompok kita, yaitu Pelangi Prestasi Elit dan Menjulang Tinggi. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Tujuan diskusi kita hari ini adalah untuk membahas tugas mata pelajaran matematika. Tata tertibnya adalah hadir tepat waktu. Sebelum join dipastikan nama harus sesuai dengan nama asli, tidak boleh nama samaran. Berpakaian sopan dan rapi. Selama diskusi daring video harus aktif. Ketika ada anggota bicara, mikrofon dinonaktifkan. Bila ada yang ingin disampaikan, silakan ditulis di kolom chat atau menggunakan raise hand di fitur reaction Zoom. Bila ada keperluan ke belakang, agar izin melalui chat room dan video dinonaktifkan. Lalu diaktifkan kembali kalau sudah selesai. Bersedia menjadi ketua dan sekretaris diskusi secara bergantian.
materi yang didiskusikan sesuai dengan kesepakatan dan dalam pembahasan tidak boleh menyimpang dari topik yang didiskusikan. Terakhir, bila ada perselisihan pendapat tentang pembahasan diskusi, sepakat minta penjelasan Bapak atau Ibu guru mapel terkait. Untuk selanjutnya, untuk pembagian tugas untuk kelasnya dengan saya sendiri, penulisnya adalah Hafiz. Untuk tugas nomor 1, tentukan suku ke-10 dari pola bilangan berikut. 1, 5, 25, 125, 625, dan 3. Soal nomor 2, jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, maka bilangan suku ke-7 adalah, saya berikan kepada Jessica. Soal nomor 3, tentukanlah nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika berikut. 2, 4, 6, 8. Saya berikan untuk Hafiz. Lalu soal nomor 4, tentukan suku ke-11 dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15. Saya berikan untuk Nurul. Soal nomor 5, tentukan suku ke-11 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Saya berikan untuk Kaibar. Soal nomor 6, suku ke-20 dari pola bilangan 2, 6, 12, dan 20 adalah akan saya kerjakan dengan sendiri. Baik, sesuai dengan kesepakatan bersama, soal sudah dikerjakan di rumah dan silakan dijelaskan. Untuk soal nomor 1, silakan dijelaskan Julia. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya dulu. Tentukan suku ke-10 dari pola berikut. 1, 5, 25, 125, 625. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 1, R sama dengan 5, N sama dengan 10. Ditanya suku ke-10 sama dengan, jadi jawabannya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, U10 sama dengan 1 kali 5 pangkat 10 kurang 1, U10 sama dengan 5 pangkat 9. Jadi hasilnya 1.953.125. Jadi suku ke-10 dari pola bilangan 1, 5, 25, 125, 625 adalah 1.953.125. Baik, ada tanggapan? Saya akan memberikan tanggapan. Saya kurang setuju. Cara penyelesaiannya sama, tetapi yang berbeda hanya mencari rasionya atau R, diuraikan. R-nya sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. R-nya sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Bagaimana teman-teman, setuju dengan pendapat saya? Setuju. Baik, kalau sudah setuju, saya akan kembalikan lagi kepada ketua. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 2 akan saya berikan kepada Jessica. Silakan dijawab. Iya, terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jika diketahui pola bilangan 4, 7, 10, 13, maka angka pada pola ke-7 adalah, jawab, diketahui suku awal yaitu 4. B sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Ditanya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN adalah rumus. U7 sama dengan 4 ditambah 7 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 18 sama dengan 22. Jadi setiap suku naik sejumlah 3 hingga ke suku ke-7 yaitu 22. Jadi suku pada pola bilangan 4, 7, 10, 13 adalah 22. Baik, ada tanggapan? Jika tidak ada tanggapan, maka soal akan saya kembalikan kepada ketua kelompok. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 3, silakan Hafiz dijawab. Ya, terima kasih ketua. Saya akan membacakan hasil tugas saya. Tentukanlah nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika berikut. 2, 4, 6, 8. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 20, mencari pembeda. Suku kedua dikurangi suku
Pertama, sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang ditanya, suku ke-35 atau U35? Jawab, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U35 sama dengan 2 ditambah 35 dikurangi 1 dikali 2. U35 sama dengan 2 ditambah 34 dikali 2. U35 sama dengan 34 dikali 2, hasilnya adalah 68. Jadi 68 ditambah 2 sama dengan 70. Jadi bilangan suku ke-35 dari barisan deret aritmatika berikut 2, 4, 6, 8 adalah 70. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau sudah Setuju. setuju, saya akan kembalikan kepada ketua. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 4, silakan dijawab Nurul. Tentukan suku ke-11 dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15. Penyelesaian. Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Yang ditanya suku ke-11 atau U11. Jawab, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. U11 sama dengan 3 ditambah 11 dikurang 1 dikali 4. U11 sama dengan 3 ditambah 10 dikali 4. U11 sama dengan 3 ditambah 40 sama dengan 43. Jadi bilangan suku ke-11 dari barisan aritmatika 3, 7, 11, 15 adalah 43. Baik, ada tanggapan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya kembali kepada ketua. Oke, terima kasih. Untuk soal nomor 5, saya berikan kepada Faibar. Untuk Faibar, silakan dijawab. Ya, ini bukanlah suku 11 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Penyelesaiannya diketahui suku awal sama dengan 1, R sama dengan 2, N sama dengan 11. Misalnya suku ke 11. Jawab, UN sama dengan A dikali R pangkat min pangkat N kurang 1. Suku ke-11 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 11 min 1. Sama dengan 2 pangkat 10. Sama dengan 1024. Jadi, suku 11 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 19 adalah 1024. Baik, teman-teman, ada tanggapan? Ada. Jadi, prinsip saya sama, hanya R-nya kita cari dulu dengan cara, jadi U2 dibagi U1 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi, segitu saja. Apakah semuanya setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau semuanya setuju, saya kembalikan lagi kepada ketua. Baik, terima kasih. Untuk soal nomor 6, akan saya jawab oleh saya sendiri. Suku ke-20 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20 adalah UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1. U20 sama dengan 20 dalam kurung 20 tambah 1. U20 sama dengan 20 dikali 21. U20 sama dengan 420. Jadi, suku ke-20 dari pola bilangan 2, 6, 12, dan 20 adalah 420. Gimana teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Saya, Ya, kenapa? menurut saya, jawaban saya sama. Hanya saja caranya yang berbeda. Itu saya menggunakan cara suku ke N sama dengan A dikali N pangkat 2 ditambah BN tambah C. Sama dengan suku ke-20 sama dengan 1 dikali 20 pangkat 2 ditambah 1 dikali 20 tambah 0. Sama dengan 400 tambah 20. Hasilnya 420. Jadi suku ke-20 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20
adalah 420. Baik teman-teman, kalian setuju dengan pendapat saya atau dengan pendapat Kaibar? Saya Siapa setuju saja yang dengan setuju? pendapat Davi. Lalu yang lain Saya- bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Haibar. Saya setuju dengan pendapat Haibar. Baik, karena di sini ada dua pendapat yang berbeda, maka sesuai kesepakatan kita akan bertanya kepada guru mata pelajaran matematika. Lalu selanjutnya, untuk kesimpulannya silakan dibacakan oleh penulis. Silakan Hafiz. Saya akan membacakan hasil laporan kesimpulan kelompok dari kelompok Pelangi Prestasi Elit Unggulan Tinggi. Nomor 1, awalnya ada perbedaan, namun sepakat jawaban yang digunakan adalah pendapat Hafiz sebagai berikut. Hanya mencari rasionya atau R dengan cara diuraikan. Lalu seterusnya, jawaban soal nomor 2, kesimpulan kelompok nomor 2 sependapat semuanya atau setuju semua. Nomor 3, sependapat semua. Nomor 4, sependapat semua atau setuju semua. Nomor 5, awalnya ada perbedaan, namun sepakat jawaban yang digunakan adalah pendapat Julia sebagai berikut. Pencarian rasio atau R-nya dengan cara diuraikan seperti berikut. Selanjutnya, nomor 6, walaupun hasilnya sama, U20 sama dengan 420, karena ada perbedaan penggunaan rumus dalam menyelesaikan soal nomor 6 dan tidak ditemukan persamaan pendapat, maka khusus nomor 6 sepakat ditanyakan kepada guru matematika mana yang tepat dalam menyelesaikan soal tersebut. Apakah dengan rumus dengan yang pertama, UN sama dengan N dalam kurung N tambah 1, atau rumus yang kedua, UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Saya akan kembalikan lagi kepada ketua. Baik, terima kasih Hafiz. Untuk teman-teman, untuk penutupan kegiatan diskusi hari ini, saya akan mengucapkan terima kasih karena sudah bergabung dalam diskusi hari ini. Untuk diskusi minggu depan, kita akan membahas soal bahasa Indonesia. Baik, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak sekalian, terima kasih karena sudah bagus ya. Praktiknya alhamdulillah. Demikian tadi hasil kelompok praktek kelompok belajar daring Pelangi Prestasi Elit Unggulan Tinggi. Jadi Bapak tekankan di sini bahwa hari ini bukan kelompok yang membahas itu kelompok matematika bukan, tetapi kebenaran yang dibahas oleh kelompok Pelangi adalah soal tentang matematik. Kedepannya tentu tidak hanya matematik. Jadi sekali lagi yang Bapak tekankan adalah teknik kelompok belajar daring, di mana ada host, ada penulis, ada pembagian tugas, kemudian nanti dalam diskusi itu ada perbedaan, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada yang dibawa ke guru yang terkait. Nah, jadi itu fokusnya ya. Jadi Bapak ini bukan mengajak belajar kelompok tentang matematik, bukan, tapi Bapak sekali lagi menekankan pada teknik belajar kelompok secara daring. Nah, ada pertanyaan anak sekalian? Jadi prinsip kalau dalam belajar kelompok itu ada yang dibahas, kemudian silakan dikasih kesempatan masing-masing menyampaikan paparannya, ditanggapin kalau ada, kalau nggak sepakat nggak usah berantem gitu ya, tetapi dibawa ke guru atau pelajaran. Nah, baik, kita cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.